Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari di acara Late Show bersama Auriga Nusantara. Kita Indonesia ini di usia 80 tahun kemerdekaannya sepertinya bermasalah dengan industri kreatif ya. Kemarin anime, manga ya, bendera One Piece. Sekarang kita dihebohkan dengan sebuah film luar biasa, film kartun ya, All for One ya, yang kemudian dibicarakan kemana-mana, di mana-mana, ribut hal-hal yang kemudian menarik. Sepertinya ada yang aneh dan janggal dalam pembuatan film, sehingga kemudian dikritik oleh para netizen dan publik luas. Nah, ini menarik untuk didiskusikan, apakah kemerdekaan kita harus diperingati dengan hal-hal unik dan janggal, dan seolah-olah pemerintah kurang peka dengan perasaan publik, sehingga muncullah keanehan-keanehan dan menjadi kelucuan. Di 80 tahun kemerdekaan ini, kita mau cerita soal hal-hal lucu, menarik, dan membuat kita bahagia. Selamat ulang tahun Republikku, 80 tahun. Kita akan dengar bersama para pejuang revolusioner dan Kementerian Kegelapan. Saksikan bersama saya Ferry Amsari dan Auriga Nusantara. Ketemu lagi kita kali ini diskusi dengan 3 orang yang super semua, terutama untuk menyambut 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Dan kalau bicara merdeka-merdeka, ada 2, satu Padang Merdeka dan Mamat Merdeka. Mamat Al-Katiri. Terima kasih sudah diundang. Asik. Sama-sama, makasih. Siap. Dan tentu saja rencana-rencana merdeka sepihak itu harus dihentikan oleh wakil pemerintah. Orang yang mampu menjelaskan sangat baik untuk umat gitu ya. Menteri Kegelapan, Bung Rindra Danantara. Halo. Sudah tahu kan namanya Danantara kan? Danantara. Asik. Baru tahu saya. Apa kan selama ini kan kita kenal nama aja, belum kenal nama panjang. Belum kenal Nama panjang. Danantara ya. Betul. Berarti besok-besok saya panggil Mas Danan aja ya. Iya. Mas Danan. Oke. Nanggung lah, Paling Danantara lah langsung. Nanggung. Paling berkuasa loh, bisa ganti-ganti komisaris dan lain-lain. Ada yang mundur kemarin juga. Ada yang mundur ya. Ini membuat fungsi Kementerian BUMN jadi nggak ada fungsi. Nggak ada fungsi. Saling lah, jangan Tetap begitu. ya, Tetap lah. Sinergi. Sini ada sinerginya, Menteri pemerintah tuh harus, dia nggak mau buat keributan. Iya, dikasih jabatan jadi ketua PSSI juga kan. Jadi, jadi maksudnya Sama perginya. dia tetap ada kerjaan lah. Oke. Ya. Siap. Untuk menengahi keributan ini, ada abang-abang kita, Bang Timer Manurung. Selamat malam. Dari Bunda. Auriga Nusantara. Malam. Ini 17-an ngapain aja, Mat? Selain jual senjata dan... Tidak. Ini saya nonton dari yang episode Abdur ya. Iya. Bang Ferry Iya. sama Abdur tiba-tiba masuk ke pasal rahasia-rahasia persenjataan, tiba-tiba masuk ke saya kan. Iya. Tidak ada. Oh, klarifikasinya selama itu ya? Karena ini Agustus, kalau nanti mungkin di bulan April pakai isu itu nggak apa-apa. Karena di bulan Agustus Iya. asal usul saya gitu kan. Nah, itu jadi masalah. Masalah ya? Masalah. Jadi masalah. Ya, tidak. Kegiatan lain? 17-an? Ikut lomba? 17-an enggak juga, kayak ikut lomba. Dari dulu saya merasa tidak ada apa fungsinya itu. Dari zaman dulu saya penonton lah. Oke. Penonton. Kecuali ya, zaman-zaman SMP itu masih aktif karena ada pertandingan bola antar RT gitu-gitu kan di fak-fak. Jadi ya mungkin berhenti di zaman-zaman itu ya. Habis itu udah tidak pernah aktif di terus, tapi tetap cinta ya, tetap cinta sama Cinta mana? Cinta sama Indonesia negara ini. atau bendera lain? sama negara ini sudah pasti jelas ya kan. Walaupun tim sepak bolanya sering kalah? Tidak masalah itu kan. Nasionalisme itu kan ada di dada kan ya. Iya. Saya percaya dengan Saya beliau. percaya. Iya. Dengan beliau. Cuman waktu itu kami kebetulan pernah ketemu di aksi massa, beliau bawa tas. Kami sampai sekarang tidak tahu itu isi Dia tasnya apa. demo. Iya. Jadi Iya, itu iya. ada kerjaan. Oke. Saya mau datang dulu aksi massa, habis itu Iya. kerjaan gimana? Kalau mau balik lagi susah kan. Iya. Ya udah bawa aja pakaian itu ada di. Masa ya saya datang pakai jas. Iya, betul. Tapi jujur saja itu orasi salah satu yang luar biasa.
Wah, terima kasih, terima kasih. Kalau Walaupun itu dipaksa sama partai buruh waktu. Oh. Kalau ada kalimat akhirnya, "Ayo makar," oh itu pasti banyak yang bergerak Jangan, itu. jangan. Makar itu kebetulan Mamat Al-Katiri emang, "Ayo," Yes. maksudnya bersama saya gitu, Yes, kita santai-santai aja Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, selamat kemerdekaan kita sudah 80 tahun ya, yang kalau angka peringatannya itu dibalik itu katanya agak aneh begitu Ya, ya, logonya itu ya. logonya jadi ini. Bukan jadi 08 kesukaannya Pak. Oh, ya mirip juga. Itu kan udah jelas, Bang Temer. Emang tujuannya ke situ ya? Pra 80 Owo. Wow. Sekarang adalah tahun beliau. Woi. Presiden ke-8. Oh, ya. Pra 80 Prabowo. Berarti tahun depan bukan? Tahun depan kita lihat dulu. Prabiwo we. tahun depan. Udah 81. Prabiwo. Astaga. Iya, iya. Nah, kita mulai dari ke ini. Selama 80 tahun merdeka, tentu kita tidak menikmati semua fase itu. Apa yang dibanggakan dari Indonesia, Mak? Dari saya ya. Hmm. Kalau saya sih masih cukup kagum dengan dari 80 tahun ini ya, kita tuh tetap NKRI itu cukup Harga kagum. mati ya. Harga matinya sabar dulu nih, kita nggak ngomongin harga mati, bukan berarti saya nggak mau NKRI harga mati, tapi Iya. negara kepulauan dengan banyak pulau, suku dan lain sebagainya, 80 tahun masih bisa eksis, itu tuh hal yang menurut saya keren. Itu Luar nggak biasa. bakal ada di dunia kayaknya deh. Ya, negara archipelago terbesar Betul, tapi bisa mempersatukan orang. iya, selama 80 tahun ya. Iya, iya. Nah, 81 kita tetap Iya, masih kita nggak kita tahu. sekarang dulu, Iya, sekarang Kita dulu. bahas sekarang 80 Fokus, tahun. fokus. Itu tuh hal yang membanggakan menurut saya tuh salah satu yang bisa kita kita dari semua keriuhan yang terjadi yang ada, tapi kita tuh masih orang Padang mungkin sama orang Papua itu kita masih dalam satu bingkai, terus kemudian orang Maluku mungkin dengan NTT atau kita masih sama-sama, itu tuh hal yang mengagumkan ya. Ini di luar kontroversinya, mungkin ada yang pengen federal aja deh gitu. Mungkin ya, tapi kan tidak pernah terjadi gitu Iya, kan. benar. Masih kokoh 80 tahun itu dengan keadaan kondisi negara itu juga menjadi satu poin plus sih menurutku. Kalau versi Bang Mamat dan Bang Ari, Padang dan orang Papua tuh begini, Bang. Betul. Lagunya aja Lagu Minang, lagu Bang. Minang, kami itu dangdut yang dangdut Melayu. Dangdut Melayu ya. Iya, Minang itu ya. hitungannya dangdut Melayu. Dangdut Melayu tuh ya. Kalau dangdut yang tumtak tak dum sorry dulu nih. Oh, oke. Sorry dulu Oh, nih. tidak, Nggak lagu beda. ya. Ini doang nih, nggak bakal joget, nggak bakal joget. Kurang. Nonton. Kalau lagu Minang langsung Lagu ya. Minang, seruling Minang kan khas tuh. iya, 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 iya. Unde lamanyo. Oh, bergoyang itu. Itu bergoyang. Menyatukan Barat dan Timur ya. Barat dan Timur, Boy Sandi, Eli Kasim. Wah, Buset. itu the Cok best. Simbara. Tahu semua. Apa yang mana? Kutang Barendo. Masuk kita. Nah, kalau di Minang sama juga dengan di Batak, orang Minang suka lagu Batak. Orang Batak suka lagu Minang. Karena sama-sama ada nuansa sedihnya. Mendayu-dayu. Mendayu karena orang mungkin Sumatera keras, lalu merantau, susah hidup. Jadi lagu sedih itu kalau malam-malam dengar bunyi saluang namanya, Iya. seruling itu, Minang itu sedih betul. Sampai Barai Solo aja ada lagunya kan. Bareh pun dilakukan, saking beras, sedihnya. Ingat kampung, ingat Ya, kampung. karena dimakan bergizi gratis Iya, nggak ketemu beras. Iya, ya. nggak ada. Nah, 80 tahun Bang Timer, Hmm. apa yang abang banggakan dari Indonesia? Eh, Lama ya mikirnya. Ya, meski banyak sebenarnya kan Indonesia makin unfamous ya, makin banyak cerita sedih mengenai Indonesia. Mulai dari kerusuhan sana sini, maksudnya rasial segala macam, alamnya yang Pati ribut barusan. dia alamnya yang makin kita perkosa, makin kita rusak. Kita negara paling tinggi kepunahan spesiesnya di dunia. Dan bagaimana kita agak kurang adil ke timur gitu ya. Tapi agak sama dengan Mamat tadi, di tengah ketidakmampuan pengelola negara, ternyata kita masih sama-sama Indonesia. Artinya ikatan kita sesama warga negara, berbangsa kita itu jalan tuh.
Bernegaranya entahlah ya. Berbangsa sebagai satu rasa gitu. Saya sih ngerasa kita menuju proyek Indonesia makin matang kan. Makanya sih agak sedih juga mendengar kalau harga mati seolah-olah udah final gitu. Karena begitu harga mati kan harusnya mati udah gitu. Udah selesai. Sudah dapat Kita harga. nggak bertumbuh ya. Iya. Ya, tapi ini pasti andil pemerintah ya. Menyatukan itu kan. Tepat sekali. Iya kan, siapa lagi yang mau menyatukan kan? Artinya berarti bagus. emang. Apalagi. Nah, pertanyaan yang sama untuk Pak Menteri. Apa sih 80 tahun ini yang kita banggakan dengan film All for One atau film yang lain gitu ya? Oh, film itu kah? Sebelum bahas mimpi demam itu lebih baik kita mulai dengan Mimpi demam ya. membahas ini dulu kan, kenapa apa yang perlu disyukuri. Oh, Oke, Kita- mengingatkan kembali. Iya, kembali lagi yang harus disyukuri adalah terlepas dari kelakuan pemerintahnya dari zaman Bung Karno sampai sekarang, negaranya masih ada. Oke. Ya, jadi kita harus bersyukur Iya, dan iya. itu dulu. Terus habis itu kembali dengan film yang masih belum jelas nih ketika ini di take, dia tayang atau tidaknya masih belum jelas itu. Udah dapat slot. Udah dapat slot tapi katanya gosipnya begitu, tapi ketua BPI-nya bilang kalau menurut saya sih lebih baik jangan ditayangkan. Anda sebenarnya tidak punya hak untuk ngomong kayak gitu. Iya, Itu kita kan gini kan, bagaimana kita bisa kita tuh gini kan, mensyukuri sesuatu dengan yang bagus-bagus itu sudah mudah kan. Betul. Ketika dari segi animasi Jumbo kan selalu disebutkan itu adalah titik teratasnya. Nah kita kan butuh Palung Mariana juga kan. Oh iya. Yang paling jeleknya kayak apa kita juga harus tahu. Iya. Muncullah Titik balik film, kan, kalau titik sudah- balik. Kalau mamanya Jumbo animasi, ini animisme kelihatannya. Jadi kelihatannya. Jadi kita butuh tahu juga. Kita harus tahu juga. Kita belum tahu. Kita kan nggak tahu animisme seperti apa. Kebetulan Iya. film ini datang gitu loh. Jadi Jadi biar kita tetap membumi ya gitu. Iya. kita membumi. Kita jangan terlalu meroket ke atas juga. Kita harus tetap memijak yang itu bukan hanya memijak bumi tapi ditarik ke dalam. Wih, Iya. ke Palung Mariana itu ya. Iya. Anda main film berapa kali? Oh, sering dia. Gak pernah hitung tapi ya. Tapi kan Anda ini kan selalu menunggu rilis date atau tanggal rilis kan. Tanggal rilis. Nah kalau film Anda rilis, film ini escape, jadi lolos dia. Kita butuh juga film yang ada film escape gitu loh. Iya. Tapi karena Anda membanggakan film ini, Saya tidak membanggakan sih, saya cuma jadi Saya tidak salah satu membanggakan. keberhasilan dari titik terendah lah ya. iya hadir lah Saya film ini. cuma mau tanya, emang Pogba itu udah bukan Prancis ya? Kok bisa ada di Saya juga bingung. Saya juga bingung. ada Tiba-tiba- Pogba tiba-tiba. Iya, itu. tiba-tiba itu kayaknya bukan Pogba deh itu ya. Itu Itu siapa? saya juga belum pernah lihat. Coba Anda di tempat Anda ada nggak yang bentuknya seperti itu? Saya rasa juga tidak ada. Saya kan? tuh pas lihat awal pikirnya, ih Abdur banget nih. Oh iya. Oh. Iya. Karena ada face-face Abu Meyang kan di Oh Abdur. iya, Umeyang ya. Nah, tapi lama-lama Iya. kok kayak Pogba ya. Gitu. Lama-lama makin Pogba, nanti kalau Pogba. dilihat-lihat lagi juga Drogba. Soalnya jadi tergantung efeknya dari mana aja kan. Saya sih pengen bener-bener, kalau saya sih menantikan film itu jujur aja ya. Maksudnya kami dari kementerian itu sudah banyak masyarakat yang melarang kami untuk nonton juga gitu loh. Kenapa? Nah, katanya sih dibilang nih mencederai ini apa namanya kerja keras para animator lain katanya gitu loh. Animator kita kan sudah go Sudah Hollywood luar biasa ya. gitu loh. internasional Jadi menurut sekali. saya kalau itu sih sebenarnya alasan yang sebenarnya agak kurang tepat gitu loh. Oh. Karena saya sebenarnya pengen melihat satu itu, saya pengen lihat Mimpi Demam di layar lebar. Di layar lebar. Di layar lebar, dan itu kan di YouTube saja tuh resolusinya tuh sudah dipentokin 440p udah nggak bisa. Nah di layar YouTube aja begitu, gimana di bioskop? Kami dari Kementerian Kegelapan sih mudah-mudahan beneran tayang itu kami sudah setidaknya menyediakan insto, tolak angin, dan panadol untuk orang-orang, untuk yang mau nonton kan kami ngajak nobar. Oh, jadi dibagi sebelum masuk. Ya kalau butuh gini-gini aja. Kami datengin itunya. Iya. Kamera ya mengarah Bukan kamera popcorn merah. ya. Iya bukan popcorn. Nah dia itu nanti mencederai ini apa? Menurut mencederai karya-karya yang lain yang tidak bisa masuk bioskop. Saya sih tidak demikian ya. Dulu waktu saya rasa sih beberapa film Indonesia itu memang dibuat untuk menyadarkan kita dan dibuat untuk membuat kita bersyukur terhadap film Indonesia yang bagus gitu. Oh, jadi ini sesuatu supaya kita belajar bersyukur.
Iya, menurut saya begitu. Sama dengan makanan enak kan. Oh iya. Kalau kita ketemu makanan tidak enak, kita akan jauh lebih bersyukur. Iya, MBG itu membuat kita bersyukur makanan di rumah. Nah, Jadi sama dengan kalau kita ketemu pemerintah yang nggak bagus, kita jadi bersyukur juga. Kita juga kita juga bersyukur. Itu hikmahnya. Iya. Hikmah. Dikasih yang Iya, anak-anak iya biasanya kan kayak di rumah protes tuh, apa nih makanan gak enak ketika dapat MBG. MBG, Ya, waduh. ya Allah, orang tua saya Ya tuh udah Allah. baik banget. Iya, terima kasih. Kayak jadi durhaka tuh. Iya, kan. terima beracun kasih lagi Ibu. kan, ya, Iya. muntah-muntah Terima kasih gitu. Ibu Bapak tidak ada belatungnya, Iya, sedangkan di nggak rumah jadi gitu. durhaka dia. Tidak Oh, jadi durhaka. Saya baru Oh, kepikiran loh ini. ini poin bagus nih. Jadi Iya. selama ini tidak dengan niat jahat ya. Iya. Ini teknik untuk mengajar anak didik supaya bersyukur. Iya, MBG itu mari bersyukur guys. Oh. Oke. Hati-hati kawan. Itu bagus tuh, bagus. Iya, Saya iya. jadi Agak sulit Mamat jadi dukung. mengkritik pemerintah Saya ya. jadi Bagus dukung nih, penjelasannya. Iya, iya. masuk akal sekali. Masuk Sangat akal. sangat Iya. sangat revolusioner. Pelan-pelan lah kan saling lah. Saling. Saya kan bagian menjelaskan kesalahpahaman aja. Iya iya. Iya 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 iya. Iya. Ya, itu kan sudah bersyukur kita ya, Hmm. sudah bersyukur. Nah, Bang Timer, apa yang kita sedihkan, tidak syukuri, masih perlu diperjuangkan habis-habisan selama 80 tahun ini? Selain film All for One ya. Oke. Saya ngelihatnya ada dua, karena lagi-lagi kalau saya sih korbannya kan selalu yang paling lemah ya. Hmm. Yang paling lemah itu alam, Hmm. baru masyarakat lokal itu biasanya itu paling lemah. Nah, saya misalnya baru balik dari Gorontalo. Hmm. Gorontalo itu kan berbukit-bukit ya. Sulawesi hampir semua berbukit-bukit. Agak susah mencari datar Sulawesi. Sebaliknya agak susah mencari bukit di Merauke misalnya. Ya. Itu kayaknya Indonesia. Nah, di Gorontalo itu nun jauh di sana yang hutannya nggak seberapa luas sebenarnya. Di daerah berbukit-bukit dikasih izin untuk menebangi hutan-hutan alamnya Hmm. dan dibikin jadi tanaman tumbuh cepat, fast growing gitu, Hmm. untuk jadi wood pellet dan kayu yang pellet kayu dikirim ke Jepang sama Korea, Hmm. atas nama energi terbarukan gitu. Tapi yang terjadi adalah satu, banyak anoa yang tiba-tiba hilang gitu karena kita belum sempat riset. Dan juga yang kedua, ke masyarakatnya karena berbukit-bukit ya mau nggak mau begitu hujan banjir bandang tuh semua itu. Nah, banjir bandang di Gorontalo jarang kita dengar kecuali kalau banjirnya di Jakarta gitu. Nah, yang kayak gini tidak hanya cerita Gorontalo, cerita Maluku Utara meski nikelnya kaya, cerita Papua misalnya dengan food estate dengan atau konsesi-konsesi yang punya korporasi, masyarakat lokalnya agak kemana. Misalnya kita lihat Papua. Kalau kita jalan-jalan di kota-kota Papua, di kota-kota mau kota kecil sekalipun, yang punya rumah di kota-kota itu bukan orang Papua kelihatannya. Ya. Justru orang-orang warna rambut lurus, kulit lebih cerah gitu. Artinya Bung Rindra. Aku nggak punya rambut. Bener. Kulit lebih. Bener sih, cuma kulit lebih cerah. Iya, punya rambutnya enggak emang sih. jadi eksploitasi kita itu menurut saya itu yang perlu kita perbaiki sih, dan Itu paling menyedihkan ya. paling menyedihkan dan makin kesini kelihatannya bukannya makin memperbaiki tapi makin parah ini Tapi kelihatannya. memang pemerintah kita begitu Bang. Nggak ada riset-riset kebijakan. Penting buat aja dulu, nanti kalau heboh tarik lagi. Itu dia. Pati misalnya kan Iya. naik berapa ya 250%. 50%. Iya. Oh. Lalu setelah itu kalau orang ngamuk baru minta maaf kan Viral, gitu. viral dulu. Iya. Iya. Kan Jadi di Gorontalo abang aja dulu, nanti kalau banjir baru kita minta maaf. kan di kita kan ini lebih baik minta maaf daripada minta izin. Betul. AMDAL mas 100% approve. Iya, proof. Nanti minta maaf, nggak Iya. perlu izin gitu ya. Nah, itu 80 tahun kesedihan terhadap lingkungan hidup. Nah, Mamat gimana? 80 tahun ini apa kesedihan banyak kayak? Banyak sih, udah hopeless juga. Udah. Kalau saya itu kan efek dari apa yang terjadi ya, efek dari ketidakberesan pengelolaan negara, itu efek-efeknya semua ke yang tadi tuh kebijakan-kebijakan yang gak masuk akal gitu. Tapi puncak dari semuanya itu menurut saya kesedihannya adalah sistem pemilu sebenarnya. Untuk menghasilkan ke sana sebenarnya kan tujuan akhir.
Saya itu di pemilu kemarin ini karena saya juga golput administratif ya, saya bodo amat tuh. Siapa yang menang pun tiga-tiga pun saya nggak mau di tiga-tiga mengundang makan malam lah apa enggak pernah saya datangi tiga-tiganya. Karena dari legislatif aja pemilu ya ini Iya, iya. itu tuh udah aneh menurutku, itu tuh pemilu teraneh di muka bumi kayaknya dah. Masa gini deh, kita pemilu, kita tahu sistem kita bukan parliamentary, kita presidensial. Sistemnya pemilu ya tiba-tiba kita bikin pemilu legislatif, legislatifnya pasang foto sama eksekutif. Itu di dunia mana tuh tiba-tiba kami bersama misalnya orang yang koalisi lah misalnya dari Golkar misalnya kayak maju legislatif, coblos nomor urut 1 di belakangnya foto bakal calon presidennya. Ya siapa yang mau pilih? Maksudnya kan kita pilih Anda untuk untuk berseberangan sama mengkritik. itu. Iya. Kenapa semua legislatif fotonya bareng eksekutif? Maksudnya ya ngapain kita ada pemilu legislatif kalau semuanya tuh bareng gitu loh. Tapi bagi Mamat ini sedih. Tapi bagi saya senang. Kenapa? Saya senang ada orang paham pemilu. Dia bukan bidang keilmuannya, bukan pekerjaan sehari-harinya. Tiba-tiba dia paham apa tujuan berpemilu, apa konsepnya. Itu senang saya. Jadi kesedihan bagi Anda tapi kesenangan bagi saya. Melihat Senang ada lihat pemilu itu. melihat kepahaman Anda. Karena tuh aneh menurut saya aneh. Jadi kita nggak akan pernah beres dan masalah-masalah itu ya gimana orang eksekutif sama legislatif gini. Jadi sementara kita pilih mereka kan untuk Menyeimbangkan. untuk ribut terus sama pemerintah, kebijakan AMDAL misalnya, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, spesies-spesies yang hampir punah tadi, bahasa daerah yang hampir punah di mana-mana. Itu kan legislatif tugasnya untuk kayak ribut tuh sama pemerintah. Ini pas pemilu pasang foto bareng. Ngapain kita pemilu nih, ngapain saya ke TPS? Sudah berkoalisi mereka ya. Iya bahkan dari sebelum terpilih gitu. Itu aneh menurut saya. Jadi secara sedih melihat kita udah 80 tahun tapi sistem pemilu nggak ada yang berubah, begitu-begitu aja. Sistem kepartaian cuma mengurangi partai dari 44 tahun 99 ya, masuk di 2004 itu berkurang sekarang makin berkurang lagi. Tapi sama aja gitu maksudnya, sistemnya begitu-begitu aja. Jadi kita nggak bakal bisa sampai ke keberhasilan yang tadi itu. Ya itu logika yang menarik ya, bahwa kebijakan itu munculnya dari pemilu. Pemilu sih karena itu udah ujung terakhir lah, ibarat raja terakhir tuh. Kita kan mengekspresikan semua di hari-hari biasa di jalan, misalnya warga Pati lah di jalan. Tapi kan akhir daripada itu semua adalah kita mengekspresikannya di pemilu. Tapi kita nggak dikasih pilihan untuk pemilu gitu loh. Jadi cuma sekedar hari libur dah kita pakai ke kafenya Pak Kementerian mungkin gitu kan. Jadi cuma hari libur biasa yang kayak mau nggak mau deh datang aja gitu. Ya, bahkan studi saya dan teman-teman ya bilang di Indonesia itu enggak ada partai, Mat. Aneh menurut gue. Menurut kami itu tidak ada partai, yang ada itu adalah perusahaan keluarga. Betul. Itu yang menyebabkan setelah terpilih bisnis keluarga yang diperjuangkan. Iya betul. Toko-toko lah ini kita memilih toko-toko aja gitu. Jadi 80 tahun sedih karena bahkan sistem pemilu pun nggak beres-beres ya. Nggak masuk akal menurutku tuh udah di level kayak masa sih ini nggak ada yang maksudnya nggak mau dirubah Nggak sih, bisa ini. dibenahi Nggak gitu bisa ya. dibenahi, gampang banget itu. Kemarin bahkan kalau ada legislatif misalnya di daerah saya atau dimanapun yang pasang foto misalnya orang Gerindra gitu, tiba-tiba saya menentang kebijakan saya akan berjuang bersama Anda melawan rezim ini di parlemen. Saya gendong itu keliling kabupaten atau keliling provinsi, tapi kan nggak ada buktinya yang mau berantem. Iya. Gimana dong? Maksud Mamat berantem itu perlu dijernihkan ya. Ya bukan pemberontak, bukan di dalam parlemen kan kita pilih buat ribut Karena secara setiap ucapan Mamat pendukungnya banyak nih. tidak. Saya udah koalisi sekarang. Iya. Kita udah koalisi. Pak Menteri itu kesedihan Masih. dua orang ini. Menurut Pak Menteri apa yang belum mereka pahami? Enggak, kalau saya sih membedakannya adalah ketika Mamat bingung pada saat itu, kalau saya sudah menyambut. Menyambut aja daripada bingung. Nyambut daripada bingung. Ya kesedihan saya kan cuman kenapa Pak Prabowo tidak menang lebih cepat. Saya kan cuman itu aja kesedihan saya.
Agar menarik Indonesia ya. hijrahnya lebih cepat. Iya, agar Indonesia Indonesia emas 2045 tidak perlu 2045 Hijriah kalau Pak Iya, Prabowo iya. menang lebih cepat. Dikurangi 5 tahun ya. Hijri ya. Hijriah kawan. Ya. Kalau buat saya 1000 tahun lagi. 2045 Hijriah kalau buat aku. Iya. 1000 tahun lagi. 999 tahun lagi. Iya, lumayan lama lah. Iya, karena kan sekarang 1446 kan. Iya, dia cukup lah. Mamer dia, mamer kemampuan matematika dia. Iya, jadi lumayan lah, masih lama kan. Masih lama. Jadi maksudnya kalau Pak Prabowo menang lebih cepat kan tidak perlu selama itu. Soalnya kalau Pak Prabowo menang lebih cepat itu yang sebelumnya tuh menurut saya tidak sekuat sekarang. Ya. Iya. Karena sekarang kan yang mereka sibuk melawan satu sama lain nih. Jadi kalau saya sebagai bagian dari pemerintah tuh fokus lah. Maksudnya jangan terlalu lama ribut di atas gitu loh. Kan sekarang kan banyak bersinggungan ribut di atas. Kita harusnya sebagai pemerintah tuh fokus. Musuh kita bersama tuh adalah rakyat. Jadi langsung aja kita. Maksudnya fokus. Segera fokus ke situ gitu loh. Jadi maksudnya rakyat. Kalau di Pati udah bener. Udah bener. Nah, jadi maksudnya ketika rakyat dan masyarakat ketika pemerintahnya dan masyarakatnya sudah bermusuhan, critical mass langsung hantam-hantaman. Oke. Jadi maksudnya, pada saat itu alasan masyarakat untuk berekspresi dengan versi Mamat itu lebih Muncul ya. justifikasi gitu loh. Iya. Dan persenjataan Mamat kan jadi lebih laku ya. Nah, iya, emang kadang-kadang solusi terbaik adalah memang kekerasan memang. Iya. Tapi yang di One for All itu gedung bukan punya saya ya. Oh bu ya, karena Itu tidak ada soalnya ada urusan. senjatanya. Ya, ada senjata dan tiba-tiba mereka produser-produser itu foto lambang begini di mana itu lambang kantor saya kan, Iya. production. Oh, saya ganti. Saya langsung ganti. Saya mau ganti. Ganti ya, Mau ganti. Karena kan saya selalu foto begini tuh melambangkan Kax Production, Iya. kan. Iya. Tiba-tiba mereka juga produser-produser One for All itu Iya. fotonya begini semua. Oh. Dan ada senjata di film itu. Ada Abu Meyang tadi. Iya, kan. ada Humeyang. Berlari ke hutan. Berlari ke hutan, iya. Mencari merah putih kan. Iya. Mending saya cepat-cepat ganti logo. Nah iya, mending segera ya. Segera. Mending segera. Sebelum Mana dituduh. salah satu karakternya namanya Raka kan. Kita tahu Raka itu siapa sebenarnya. Siapa? Tolong jelaskan. Ya, sama-sama Mak. Itu udah di sana kalau Raka itu di sana tuh dia nyemplung ke sungai. Iya, Kalau iya. yang Raka satunya nyemplung ke pemerintahan. Jadi Raka-raka juga gitu. Iya. Tapi ya itulah. Siapa tahu sungainya itu Bengawan. Bengawan, iya. Siapa? Mengalir sampai ke Solo ya. Bengawan Solo. Iya. Jadi ada makna di balik makna. Makna di balik mana Itu bukan Raka yang juga banyak beli kayu merbau dari Papua ya? Asik. Itu kah? Siapa tuh? Neraka. Iya, betul. Ada juga yang beli kayu nama Raka, Bang. Konon data berkata begitu. Memang hobi kayu ya. Kan Hobi tukang kayu. kayu. Iya. Nah, Tetap ini menarik, Bang. konsisten. Bang, itu keluarga Raka banyak juga bisnis lingkungan. Ada ya. Rasanya dulu kita pernah bikin laporan corruption itu kan nama-namanya dulu ada di banyak tuh batu bara. Tapi kan dulu nama yang muncul tuh nama-nama kapal, Bang. Kalau nama perusahaan ini ada juga yang keluarga Raka. Rasanya bahkan namanya ada dulu kan. Dilihat aja corruption itu. Jadi nggak sengaja nama Raka itu di film itu, Ya, Pak Menteri. Itu simbolis, memang iya. sengaja, simbolik. Kelihatannya sih simbolik ya. Iya. Saya juga harus menyaksikan langsung kan. Ya. Oh, belum total ya. Biasanya kan Belum. menteri-menteri itu dulu diundang gitu ya. Saya tidak mau Remnya. fasilitas itu. Oh iya, Anda anti fasilitas negara. Iya, saya tuh pengennya selalu sama rakyat. Kan saya kalau mau sama rakyat tuh saya bisa mengidentifikasi kenapa saya suka datang ke aksi massa segala macam, kan sebenarnya saya bagian dari pemerintah kan. Ya, oke. Buat lapor itu mah. Oh, Oh, buat laporan ke atas. ada Iya. Mamat, ada Iya. Adur begitu ya. Iya kan tapi daripada saya nutup-nutupin mending ngomong aja Diakui ya, gitu loh, bahwa ya. saya Halo, intelijen. saya bagian dari pemerintah gitu, izin Mirip intelijen Melayu ya. intelijen Melayu. Iya, yang ngaku gitu ya. Oh iya ngaku Saya aja. intelijen Saya gitu ya. intelijen gitu aja Nanti deh. turun kalau ketika di aksi-aksi massa itu lihat orang-orang yang demo itu di hatinya apa? Musuh saya nih gitu ya. Tidak lah, tidak musuh dong, Maksudnya saya, tapi kalau udah terlalu gawat gitu ya, maksudnya keadaannya ya saya bantu masyarakat dulu. Kalau mau masyarakat dihabisi di situ nanti pemerintah musuhin siapa? Jangan. Iya, nggak ada kehilangan Bajunya. subjek ya. Iya. Subjek, iya saya langsung tolong Pak jangan gitu, jangan. Iya. Karena saya sampai ada orang ketimpa motor ikut ngangkat-ngangkat kan itu jangan sekarang gitu loh, nanti. Tunggu ya. Iya. Tunggu nanti. Kuliah kedokteran nggak sebingung ini ya. Jadi, Nanti. Ada saatnya. Ada Jangan saatnya. sekarang, iya. Masuk jangan akal sih. sekarang. Betul.
Nah ini kan 80 tahun pernah melewati, saya yakin sudah lebih 30 tahun melewati Indonesia merdeka Lebih, ya. iya. Semua ya, apalagi Bang Timer ya. Saya masih 27 sih. 27 tahun. Kabisat. 27 kali kabisat, Pak. 100 lebih itu berarti. Lebih tua dari Indonesia. 80-an. Iya. Nah, apa sih olahraga ketika kemerdekaan yang betul-betul dinikmati? Atau punya kenangan apa di masa kecil? Kan ada pasti kan, walaupun sudah hopeless sekarang, tetapi kan ada perayaan kemerdekaan yang ikut atau Iya, ditonton. Yang paling menyenangkan itu apa? Paling menyenangkan bagi saya itu ini catur dan domino. Catur dan domino. Gaplek ya. Iya, karena kapan lagi kita Karena lihat. Minang sekali kalau domino. Iya kan itu di seluruh Iya, gang. Kan. gang ya. Iya, itu ada lomba domino dan lomba catur. Nah, saya senang melihat itu karena kapan lagi secara terbuka saya melihat PNS. Oh, Di berkumpul ya. Kan biasanya di kantor Iya, kan. iya, iya. Di kantor jam kerja kan. Nah, jadi ini dipertontonkan. Jadi alhamdulillah lah. Oh, iya. Kapan lagi melihat mereka ya? Iya, kapan lagi melihat langsung gitu kan. Iya. Itu diperlombakan di kampung. Di gaplek itu diperlombakan catur juga diperlombakan. Ya panjat pinang itu udah umum lah gitu. Tapi kalau yang itu biasanya buat daerah kelurahan gitu kelurahan, terus kayak RT ini mau siapa yang mewakili, pastinya yang paling jago di Iya. daerah kita dong, RT kita nih, kita majukan dia lawan nanti dengan RT lain gitu. Itu seru sih lihatnya. Lihatnya ya. Ini agak apa ya, olahraga otak ya pilihannya. Iya, karena seru lihat ini para jagoan-jagoan yang begadang sampai jam 4, tiba-tiba tidur jam 5 gitu kan. Perlu tahu, Bang Mamat ketahui sebagian para revolusioner olahraganya memang catur. Betul. Itu kalau bisa dikatakan ciri-ciri pemberontak, satu olahraga catur gitu ya. Kalau di saya Bang lebih ke ciri-ciri pengangguran. Karena kita nganggur. Malam mau ngapain? Misalnya nonton bola kita WIT lagi kan, di sini jam 3, di sana jam 5. Iya. Catur dulu jam 1 gitu. Catur, gaple, oke. Untuk apa waktu ya? Waktu jam 5 tidur nggak jadi nonton Main bola. catur. Jadi nonton bola. Jadi udah ngantuk udah. Iya. Muter otak terus Iya. Bang itu. Main catur. Nih langkah bagus nih. Revolusi dong. Wih. Oh iya. Ini menterinya siapa? Menteri kegelapan. Iya, Kalau bisa ya Bang ngobrol. Timer apa? Lomba-lomba yang disukai? Zaman dulu apa zaman sekarang? Iya, zaman dulu lah yang Zaman waktu- terkenang ya. Kalau sekarang kan Sekarang masih kan ikut ada lomba. masuk nih. Masih ikut lomba. Kadang-kadang masih ada. Nonton atau ini? Kalau main catur tadi kan Oh, olahraga. ikut ya. Catur kan olahraga paling berat ya. Ya. Karena mindahin benteng itu sendirian. Berat itu. Ya, apalagi mindahin raja kan. Badak Impeachment itu kan. berat itu. Jadi ya Masih masih ya. Apa tuh olahraganya? kecil, Dari kecil. catur. Kadang Terus suka apa? juara gitu kalau catur, jadi Oh. tenang lah. Oh. Badminton juga. Oh, Yang paling seru biasanya sepak bola. sepak bola. Ya, Karena ada taruhan. Satu itu di Sumatera Utara. Main pinggir, ada Semua pinggir. Sumatera Utara tuh Tanpa semua taruhan nggak budol ada ya. semuanya. Ada pinggir ya. Ada Iya. pinggir. Ada pinggirannya, itu lebih besar daripada piala utama. Bisa kita taruhkan siapa duluan sepak pojok, itu ada taruhannya tuh. Ya. Siapa dulu patah kaki ya. Enggak, Dan- gitu. Tapi yang paling seru kan sesudahnya. Kadang ada rusuhnya kan. Jadi bukan babak ya, ronde ya. Iya. Iya. Kalau Bung Menteri ini apa ya? Saya dari dulu nggak jarang sekali ke ini acara lomba-lomba peringatan. lomba-lomba. Kenapa itu, Pak? Saya tuh waktu kecil tuh boleh main gamenya di waktu terbatas. Oh, Jadi jadi setiap harus main libur. game. Iya, saya lebih baik main game aja kalau dulu waktu Oh. kecil. Jadi saya tuh dulu hari biasa nggak boleh main game sama orang tua. Oh, disiplin ya. Lebih ke galak sih. Iya, karena saya tidak berani melawan. Oke. Iya, nggak boleh. Saya nggak berani melawan. Iya, Makanya saya menurut sama pemerintah tuh dari Dari sana. dulu ya. Jadi Psikologinya dipatah ya. begitu Iya, ya. saya kalau nggak ada yang saya turutin, saya nyari yang saya turutin gitu loh. Kayak kehilangan pegangan nih. Iya. Harus ada. Kebetulan ada Pak Prabowo, ya, Iya. saya jadi
ini dia yang harus saya turuti. Nggak semua harus dikritik kayak Mamat ya. Kan. Saya nggak Gak apa-apa yang kritik sudah banyak. Oh, saya nggak iya. kritik. Saya ngekritik. Sayang saya beneran. Beneran ya. Sayang saya. Siapa saja yang paling disayang di antara Waduh, 109 kabinet? Salah ngomong saya balik ya saya juga gitu. Ada mau diulang nggak? Mau diulang? Statementnya mau ditarik. Sebenarnya diulang aja. Kalau dihitung ya, karena berkaitan cerita kabinet tadi tersinggung sedikit. Dari 109 orang yang Oh 109 sekarang ya? 109 menteri dan wakil menteri. Wakil juga, dihitung wakil juga. Gemuk banget ya. Gajinya dari mana aja ya? Nah, Di APB. makanya Bang, di Terus ada, wakil menteri dijadikan komisaris, Bang. biasanya kan bawa kain lap juga itu. Aduh. Oh ya, Orang-orang staf-stafnya ya. sekitarnya dari partainya. Iya, iya, iya. Bikin kantor baru ya. Kantor Pak. baru. Memang paling bermanfaat sih Kementerian Kegelapan ya. APBN Saya tidak. nol APBN. Enggak termasuk di Ruko 109 itu. sendiri. Padahal saya bertiga. Oh ada 110. 110. Kan ada satu menteri kegelapan. Enggak dihitung saya Nah, masuk. karena kan nggak WA grup aja nggak bebani masuk. biaya. WA grup aja nggak masuk. Masuk ya. WA grup aja nggak masuk. Berarti kalau apa lagi kumpul-kumpul rapat kabinet itu enggak Udah kosong tahunnya. Kayaknya- Kalau kita lihat di medsos kan menteri kegelapan yang paling dipuja audiens kan, Iya, iya. dipuja rakyat maksudnya. Artinya mending menteri-menteri itu keluar dari WhatsApp grup menteri saya semua kayaknya. Iya, supaya dipuja. Oh, ya nanti saya ini deh Antum. saya bisa ini kasih inilah apa pelatihan. Pelatihan keluar Gimana dari cara mendukung pemerintah tanpa tanpa dibenci masyarakat. Oh. Enggak, bukan tanpa. Kami yang benci juga ada. Tapi maksudnya diminimalisir lah. Tipis lah ya. Diminimalisir, ya tipis. Pokoknya semua kita harus kesatuan, satu visi Indonesia Emas 2045 Hijriah itu harus satu visi. Jadi itu bangke Iya. 1000 tahun. Saya mau tanya Muhammad itu. Lembut hidup 1000 tahun. Kalau tak emas. Iya, apa gunanya. gunanya? Betul. Dari 109 orang ini, Iya. yang paling lucu siapa menurut Bang Mamat? Duh. Lucu ini konotasinya negatif nih lemparannya Ya, ya, apa aja maknanya? Lemparannya udah Apa negatif. saja maknanya? Saya kebetulan benar-benar hopeless, jadi cukup tidak mengikuti. Kalau ditanya ke era Jokowi mungkin saya bisa Siapa tuh? Hah? Siapa tuh di era Jokowi? banyak. Banyak Pak. Kalau di era ini tuh betul-betul kayak beberapa nama tuh bahkan saya nggak tahu tuh. Tapi kalau yang cukup kocak ya di di ini tuh ada beberapa nama tuh di saya. Yang pertama mungkin Bapak Bahlil. Pak Bahlil. Kocak. Satu kampung loh. Ya bodo amat. Bukan hanya satu kampung. Beliau tuh bayar semester kuliah saya sampai saya lulus. serius? Bukan sampai lulus ya di terakhir. Jadi tunggakan terakhir. Iya. Tapi saya udah bilang saya Berarti- bodo amat. Keluarga dong. Gak keluarga ini nih. Tolong pisahin antara ini nih, tolong pisahin antara hubungan kemanusiaan dan hubungan keluarga. Iya. Iya kan? Karena waktu itu saya belum memang kenal dari zaman dulu beliau masih susah juga udah kenal kan. Orang tuanya juga saya kenal baik. Oh. Kakak adeknya juga. Adek yang paling bungsunya itu kakak kelas saya di SMA. Kita ada radio swasta yang biasa bareng di situ gitu, yang apa namanya kirim-kirim salam jadi penyiar dadakan apa. Itu bareng sama adeknya. Dari Jadi dulu kenal. dari dulu lucunya atau sekarang aja sudah lucu? Tapi Apapun maknanya ya. iya. Iya. Dari dulu kan interaksi mungkin lebih ke adeknya sih. Jadi kayak nggak terlalu, nah baru di ketika udah HIPMI ya. Udah HIPMI gitu-gitu. Nah itu ya beliau pertanyakan kuliah saya, terus kayak aduh malas dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian ada kesempatan COVID, pekerjaan sangat sulit ya kan. Tapi misalnya kayak beliau udah bilang tuh, pokoknya ada kekurangan apa kabarin. Tapi kebetulan ada biaya saya sekitar dari total 60 atau 70 ya, biaya saya menghilang dari kampus, ngambil cuti. Jadi setiap semester kan jalan terus tuh kan. Nah itu saya mau bayar nih saya ada punya 38 juta, beliau nambah 30. Jadi saya itu enggak yang ini nih 68 juta, harusnya kan begitu kan. Saya bisa simpan nih 38-nya gratis aja, tapi saya tetap minta sesuai yang kurang. Oke. Karena beliau janji. Oke. Kalau nggak mau saya datangi rumah dia. Oh. Karena beliau yang janji, karena saya udah urus apa terus tiba-tiba beliau menghilang. Iya. Ya kan janji Anda kemarin. Itu jadi Yang salah satu yang lucu ya. kocak tuh kocak. Kenapa tuh?
Ya kocak sih, dari zaman Covid dulu kocak banget sih. Bilang anti Covid lah orang Indonesia anti Covid, saya udah kayak, aduh jangan terlalu sih gitu. Dan kekocakan dia Pak Bahlil ini ya, karena menurut saya ya semua yang dibikin dia saya yang kena. Netizennya sehubungkan ke saya semua. Kan nggak mirip. Bukan soal nggak miripnya, kayak satu kampung ya tuh bilangin tuh abangmu itu keluargamu, kan saya di serang-serang sumpah, kayak dimaki-maki orang gitu karena Kesalahan orang lain. tahu apa ini saya nggak tahu apa-apa orang. Semenjak beliau jadi menteri saya juga udah sempat bilang kayak saya nggak mau punya Iya, iya, iya. punya apa ya, punya hubungan yang dekat itu, saya menghindar terus kok. Itu kan 30 juta itu juga kan dikasih sesuatu ya, senjata, granat. Tidak Nah, tidak murni itu ikhlas ya. silahkan dicek ya aliran-aliran, silahkan, saya udah nantang orang-orang buka aja udah. Kan agen PPATK-nya kan Abdur. Oh iya lagi, PPA A-nya Abdur. Abdur. Abdur ya, Abdur. Betul. Transaksi ya. Transaksi keriting, hari keriting ada di sana. Oh. Iya iya iya. Iya, jadi saya memang iya. dalam bahaya ya. Iya, iya. Itu satu yang kocak, yang kedua ini saya baru menemukan kocaknya nih. Bang Ara. Oh, Marwarar Sirait. Karena saya kan suka sepak bola nih. Iya, iya, iya. Saya baru lihat ada Menteri Perumahan Rakyat urus bola. Ini apa nih tupoksinya mana? Tupoksinya lari kemana nih? Mau main bola dalam rumah apa gimana nih? Kan beliau disuruh bikin rumah bukan bikin lapangan ya. BUMN aja ngurus bola, Mat. Tapi kan ketua PSSI. Oh, oke. Kalau ini benar-benar kementerian. Iya. Tiba-tiba urus Piala Presiden. Woi. Ya rumah sederhananya itu pun tidak lebih panjang daripada gawang kayaknya. Iya. Makanya agak salah dia. Makanya kayak kocak ini udah Fokus, makin fokus. kocak Iya, nih. fokus. Iya. Perubahan rakyat ini kan disuruh urus Rumah ya. bukan lapangan ya. Nggak perlu pintar-pintar betul untuk mengerti Iya. perbedaan tugas ya. Betul, harusnya beliau nih Bang Ara, mohon maaf ya dengan segala hormat, Anda itu ngurus anak-anak abis main bola. Oh, rumahnya di mana? Pulang ke rumah. Istirahat. Nah, biar dia punya rumah buat istirahat, buat Iya, iya, iya. buat apa, istirahat sejenak dari keriuhan dunia ini gitu. Bukan urus bola kan di lapangan, ada FIFA aja biarin FIFA. Ya itu lucu juga ya. Ya, itu kocak sih terakhir nih kocak. Iya. Dan semua Itu nomor 1, nomor 2 dan sisanya nomor 3 ya. ya nomor 3 hampir semua lah, tapi ya karena saya udah ini bahkan podcast soal politik ya, maksudnya sosial politik ya udah setahun lebih apa saya nggak ada Iya. membahas, kecuali di Twitter ya, kalau udah geram banget itu sesekali tweet, tapi kalau podcast kayaknya udah Nggak ini hampir nggak pernah. asik, bangga juga Auriga nih dikunjungi oleh Mamat untuk pertama kali setelah hiatus bicara politik ya. Ya, terus sekarang hopeless. Sudahlah kayaknya deh. Otak dan hati sakit aja udah bikin. Bang, 3 menteri lucu versi Mamat Al-Katiri tadi menarik Bang. Nomor 1, nomor 2 dan sisanya nomor 3. Tapi nggak ada di Mamat tadi memasukkan menteri hak asasi manusia Bang. Pak Natalius Pigai. Itu menurut saya paling lucu sih. Paling lucu ya. Kocak ya. Kenapa Bang? Kenapa Bang? Ya, kayaknya nggak terlalu paham konsep apa yang dia kerjakannya aja sih. Aduh. Jadi lucu-lucu aja semua program-programnya juga. Iya. Saya tuh menghindari menyebut, takutnya dibentuk. Oh, ini tadi Bang Bahlil juga saya malah sebut itu. Takutnya makin membenturkan konflik horizontal antara sesama Papua nih. Kayaknya ada misi ini deh. Ya ya ya. Ya. Ya apa Pak Menteri HAM itu lucu juga karena dia yang mengatakan pengibaran bendera Jolly Roger adalah upaya makar kan. Lalu wakil menterinya bilang tidak, silahkan. Itu banyak hal juga yang dikerjakan beliau yang lucu-lucu ya. Baru jadi menteri langsung minta anggaran kan. Anggaran yang banyak. Betul-betul tidak belajar dari Pak Menteri sebelah ini. Ya itu dia. Gitu. Kami hanya bisa memberi contoh. Tapi pilihan itu apakah ketika Presiden Prabowo memilih orang yang katakan orang Timur ya, yang dianggap aktivis HAM juga, itu berdampak nggak Bang di isu hak asasi manusia di Timur dan terutama soal lingkungan hidup ya? Kan lingkungan hidup nih hak asasi manusia juga Bang, hak asasi lingkungan juga bahkan. Saya nggak melihat ada korelasinya, itu malah tetap aja tinggi.
pelanggaran HAM atau terutama kalau kami Auriga kan dari sisi lingkungan ya. Hmm. Di timur tetap aja tinggi upaya intimidasi kepada orang-orang di bawah yang ingin menyelamatkan lingkungan sekitarnya. Hmm. Jadi dan sekarang kan proyek-proyek yang begitu banyak kan ke timur. Oh, Karena masih luas. Ya, karena masih dianggap seolah-olah itu pulau tanpa penghuni kan. oh itu ya tagline perjuangan aktivis lingkungan dan hak asasi manusia ya. Wah, Indonesia Timur bukan Papua bukan tanah tanah kosong. kosong, Ya, 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 Papua tanah damai dan Papua tanah kosong. ya, 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 Papua bukan tanah kosong, sorry. ya. Papua tanah damai dan Papua Saya bukan agak tanah terkejut kosong. juga tadi. Maaf. Salah. Ini kayaknya statement Jadi pemerintah. jadi bahan dipotong untuk viral itu. Statement pemerintah deh barusan. Nah, ini dia. Apa, Pak? Apa? Yang paling lucu menurut Pak Menteri selain Pak Menteri ya. 3 orang menteri lah. 3 orang kah? Harus Ya. 3 orang. Ya boleh Mau 4. berapa? Mau berapa? Jangan Ya, banyak-banyak. dan semuanya Kalau sama. Mama 109 ya. Mau berapa? 109 ya, saya nggak kenal semua pula. Ya kalau buat saya paling yang salah satu yang mungkin nggak bisa diurutin ya karena lucu semua. Jadi menurut saya salah satunya ternyata Bu Sri Mulyani itu lucu juga ternyata. Lucu ya. Lucu menurut saya. Asik, Statement-statement 20 terakhir tahun. ya. 20 tahun main Q. Itu kalau mamanya tim sepak bola ya backnya cuma 1. Sri Mulyani negara ini. Maldini itu. Waduh. Baresi. Iya. Maldini. Wah, pokoknya semua back itu dia jadi 1. Dari saya Pak. Dari sayap sampai tengah. Pokoknya back cuma 1 ya ada lah. Mungkin gelandang bertahan pun nggak ada kayak Indonesia tuh sukanya nyerang. Iya. Itu formasinya kayaknya kan 5-4-1 tapi berarti enggak 1-5-1-4-5 berarti kan ini ya Iya, Indonesia. Backnya 1. Backnya 1 tuh Sri Mulyani dari dulu. Gimana pun caranya lah ini kita dengan uang yang segini. Makanya sekarang statementnya makin lucu kan. Terakhir kan yang tentang gaji guru gitu dia bilang emang harus pemerintah lagi yang menanggung ya semacam itulah dia bicarakan. Terus siapa ya? Iya, terus habis Undang-undang dasar bilang lebih dari 20% ya iya. anggaran untuk pendidikan. Iya, jadi mungkin karena udah saking pusingnya juga beliau. Jadi keluarlah Oh. statement lucu seperti itu. Jadi jokes beliau itu untuk mengobati Iya nih stres kalau itu ya. beliau bisa melewati ini, dia bisa menjadi Menteri Keuangan untuk seluruh negara di muka bumi. Wah, Karena dia udah dites. dites dengan ekonomi Iya, luar iya, biasa. iya, iya. Iya. Luar biasa. Dia udah melewati Century udah melewati. Oh iya betul. Terus habis itu waktu zaman ya kan Century, BLBI segala macam. Jadi semua dia selesai. Semua dia lewati. Iya. Sekarang Masuk ada target ujian lagi. Peningkatan pembangunan ya 8% ya. Iya. Oh. Iya, dia punya waktu itu mengusahakan sebuah karya agung dari sistem pajak kita yaitu Cortex waktu itu. Oh iya iya Wah, iya. saya waktu itu pengen mundur dari pemerintahan waktu ngisi. Karena Itu pertama ribet. kali ya. Waduh, luar biasa itu namanya. Aduh itu cobaan bener. Saya waktu ngisi Cortex itu bener ya itu luar biasa itu karya beliau itu. Itu Karya. kayaknya untuk sebagai gambaran gimana sulitnya mengurus keuangan di Indonesia. Oh, Dan Mengurus keuangan Indonesia. zaman beliau lah kayaknya pajak makin agresif ya. Iya, pajak makin agresif segala macam gitu loh. Jadi kelihatannya Bu Sri Mulyani perlu disebut di sini juga. Iya, kan sesuai dengan statement di kampanye sih kan kita memperluas kebun binatangnya. Iya, kebun binatangnya Jadi diperluas. Itu seperti ini gitu. Realisasinya tuh begini emang. Iya, kita adalah bagian dari alam akhirnya. Kita perluas kebun binatangnya ya. Iya kan Iya. waktu itu statement di Saya- kampanye. Jadi tinggal diteruskan sebagai menteri kan harus Iya. satu visi. Iya, lah, hanya ada seperti satu itu. visi. Saya agak visi merasa pemerintah. bersalah menyatukan 2 orang ini. Agak ngeri-ngeri ya. Ya, Mi. Pinggir jurangnya terasa Di banget. pinggir jurang. Bukan kan Lihat, kita hanya mengulangi apa yang di Oke. Kan cuma mengulang. Mungkin realisasinya kayak begini kalau yang dibilang agresif tadi gitu. Iya. Ya, supaya tidak terlalu pinggir jurang saya dan ini peringatan 80 tahun kemerdekaan. Kita mau lomba nih. Hmm. Mau adu cepat. Oke. Apa tuh? Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Mohon bapak-bapak bertiga adu cepat apa jawabannya. Oke. Wah lawan pemerintah mah kita pasti kalah. Tidak. Saya kan pemerintah lebih banyak. memanfaatkan paman dan segala macam Tidak ya lah. kan. Kalau saya di sini akan sebagai pengamat saja. Seperti ketika aksi-aksi massa lah. Pengamat aja. Iya. Siapa jawabannya yang bermasalah gitu ya. Iya. Jadi saya akan sebutkan pilihan-pilihan. Mohon cepat. Nggak usah mikir. Oke. Karena Berserentak berarti. pokoknya harus serentak. Siapa yang paling duluan. Oke. Kita mau tahu isi nuraninya apa. Hmm.
Pertama, pilih salah satu. Lomba balap karung atau tarik tambang? Balap karung. Tarik tambang. Lama Balap sekali. karung. Wah. Enggak, karena udah ada duluan. Kita masih Oh, ngomong. boleh, boleh. Pokoknya Iya, boleh, sama-sama. boleh. Oh, oke. Bareng-bareng. Saya kira karena udah ada ngomong. Siap berarti- ya, siap ya. Iya. Program MBG atau Ibu Kota Nusantara? IKN. Ibu Kota Nusantara. Wah, pendukung semua Iya. ya kayaknya. Ganti deh MBG. Kalau saya Keracunan, iya. keracunan loh. Saya itu. MBG, Saya MBG. MBG. Ganti. Enggak, kita milih itu dalam konteks apa? Nggak ada konteksnya. Ini Pokoknya milih aja gitu. emang milih kita aja. Panjat Pinang apa konteksnya, Pak? Saya MBG. Ngomong Panjat Pinang tuh saya dari dulu tuh lebih heran siapa yang naruh semua barang itu di atas. Itu lebih jago kan? Itu lebih jago kan? Dan tidak pernah terpecahkan. Dia itu ikut lomba enggak? Iya. Kan kita nggak pernah tahu. Malam Iya. jadi nih. Malam jadi. Siapa tahu besoknya dia ikut Iya, lomba. tiba-tiba di atas. Orang dia udah tahu. Orang Iya. cepet Ya. banget dia. Ya bagian Siapa? mana yang harus Yang diambil paling aneh duluan saya ya? pernah lihat di atas ada kulkas tuh gimana coba? Ya coba. Kok gimana sih ada kulkas di Nggak atas? masuk akal tuh. Malah Iya. parung juga saya nggak sepakat tuh. Itu kulkas kalau udah ada yang berani ngambil terus itu bawa ke bawahnya gimana? Pikul. Iya, pikul. Gimana? Iya. Itu kan Saya, Iya, ya, saya ralat tadi ya saya. Iya, iya. MBG. MBG. Karena saya sejalan sama Pak Prabowo. Oh, iya, Presiden iya, saya iya. Pak Prabowo. Kalau saya tulus milih nih, bener. Oh iya. Ada satir kan. Kalau saya tulus Enggak beneran kan saya beneran. Tulus milih MBG karena MBG. MBG saya udah rasain dulu. Oh. Zaman SD saya di Fakfak udah dapet MBG. Iya, susu gratis kan dulu di Orde Baru udah Kacang ada. hijau, Iya, iya, kacang hijau, kue, kalau enggak bubur gitu-gitu. Udah dapet saya. Oh, berarti memang Gratis. beneran merasakan manfaatnya kan? Iya, Manfaatnya ya. berarti program pemerintahan Pak Prabowo soal keberlanjutan itu bukan keberlanjutan program pemerintahan Pak Jokowi tapi Sebelumnya. Orde Baru. Iya. Iya, iya, benar. Idola beliau lah. Kegelapan. Iya. Siap-siap. Berikutnya pertanyaannya. Siap? Siap. Ya, ready. Polisi atau TNI? Waduh, TNI. TNI. Ini. TNI. Wah. Karena suka yang Reboisasi. hijau-hijau ya. Reboisasi. Iya, iya, Indonesia iya, butuh iya. reboisasi. Lingkungan betul. Lingkungan hidup butuh yang hijau-hijau. Kalau soal bawa senjata kan Anda lebih tahu, kawan. Tumben dia milih. Anda gimana yang lebih baik senjatanya aja. Iya. Yang penting laku kan. Bang Ferry pilihannya tolong yang kita bisa milih salah satu. Oke. Ini bisa milih. Itu Iya. Ini bisa milih. Siap ya? kan lebih pikir ke tugas dan gaji yang lebih tidak setara. Kalau saya tadi lebih tulus. gitu. Iya. Wah kasihan gajinya kalau sama yang coklat. Iya. Jadinya Iya yang saya pilih itu. Oh iya. kan kasihan yang satu. Misi kemanusiaan itu. Wah, bagus kan. Iya. Gimana yang satunya judi online, yang satunya masih jagain sabung ayam kan nggak adil dong. Aduh betul. Ya judi online kan nggak adil. Satu online, Makanya satu saya offline lebih kan. ke Kasihan. beratnya tugas itu. Hukum mati lagi ya. Makanya itu. Iya. Lebih pilih. Lanjut. Siap. Ini berat nih. Tidak mudah untuk memilih ini. Prabowo atau Jokowi? Prabowo. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Mas. Boleh nggak Wahidin Puarada? Mantan bupati saya di sana kan. Mantan bupati saya Wahidin Puarada. Kori dia. Kenapa dia? Kenapa? Juara nasional MTQ. MTQ. Sebelum jadi bupati masih remajanya. Pendekatan agamanya bagus. Pendekatan agamanya bagus, terus kemudian programnya dari kampung ke kota. Jadi kampung-kampung malah subur, kampung-kampung malah banyak uang mengalir ke kampung, kotanya susah. Kenapa beliau tidak menasional? Tahu nak penyebabnya kenapa? Karena beliau kalah di Pilgub. Ya kenapa kalah? Karena beliau, ini kalau mau diedit gak apa-apa dah. Ya. Karena beliau agak susah. Saya kasih Mau diedit gak apa-apa. Diedit aja deh kayaknya. saya kasih tahu. Diedit aja deh. Saya Ya, kasih kenapa tahu tuh? kenapa dia nggak menang karena dia lupa harusnya turun ke gorong-gorong. Ini sangat turun ke kampung-kampung bahkan belum ada tuh gorong-gorong. Gorong-gorong. Oh, Gimana di- Naik masuk lumpur. Gimana di Papua ada bersihin gorong-gorong? Iya, kita Bersihin sungai dong. Kan ada teknik baru. Oh, Ya iya, gorong-gorong. Sampah-sampah lagi sekarang. Semua ada masanya, Bang. yang tadi dipikir-pikir lagi ya. Tolong bip nanti ya. Tolong dipikir-pikir lagi ya. Nah, mari kita kasih sesuatu ya, kesempatan lah ke Mamat, ke Pak Menteri, ke Bang Timer ya. Apa yang mau dilakukan atau pernah dilakukan untuk Indonesia. Dan itu juga mestinya menyebar luas. Hal kecil tapi itu perjuangan yang ya mungkin tidak terasa soal kemerdekaannya, tetapi itu perlu
sebarluaskan. Pahala saya hilang nih jadi ria nanti. Iya, Nggak, saya nggak, juga. jangan yang berat-berat. Saya soalnya merasa Jangan berat-berat. saya Ngasih merasa teman banyak, pinjaman tapi nggak enak 10.000. Nah, itu bukan buat negara, buat teman berarti. Iya, itu soal penerapan bahwa fakir miskin dipelihara negara, tidak dipelihara kita kasih. oh saya pernah punya. Ah, itu kan ada, Mat. Saya waktu tinggal di pedalaman Banten pernah ngantri di sebuah pom bensin. Terus tiba-tiba orang berseragam coklat nyerobot, terus saya ingatin di situ. Mas. Dan semua orang tepuk tangan. Wih. Kalau Tanpa itu sadar tuh. kalau itu Itu saya untuk Indonesia itu. iya, iya. Tapi Habis Mas itu ya. saya sudah sadar saya kok berani gitu. Coba kita harus cek dulu seragam coklatnya pramuka atau yang lain. Bukan seragam coklat yang kita bayangkan. Iya. Iya iya. Nah, Tapi serius. hal-hal kecil itu, Pak. Ya, kalau begitu saya sering di bandara tuh. Kayak bentar dulu saya dulu. Anda dari mana datang langsung depan? Siap Bang. Belakang. Bodo amat saya. Oh, ngeri. Bodo amat. Ya iya orang lagi antre lama. Penerbangan malam lagi Iya, Papua kan selalu. Iya. Penerbangan malam. Malam, ya. Tiba-tiba ada cok. Ini gini. Sabar siapa ini? Siapa orang antri dari tadi kok tiba-tiba nyelonong? Hijau atau coklat, Mat? Ya, Hijau apa coklat? coklat. Kalau hijau agak ragu ya. Karena jarang Jarang. terjadi di bandara jarang tuh. Kalau coklat tuh sering. Di bandara kan pasti pernah lihat lah. Masuk dari samping kan. Menteri itu jarang Langsung ketahuan. ke meja kan, langsung duluan. Iya. Nah gitu. Iya. Nah, Bung Menteri ada nggak? Saya hal kecil mengingatkan untuk milih Prabowo waktu itu. Ya, oh itu. Untuk ini Indonesia. Untuk Indonesia. sangat Indonesia betul. Menuju Iya. Hijriah soalnya. Iya, saya Iya. punya target itu gitu loh. Hijriah itu. Oh, itu ya. Dari semua yang saya lakukan itu, mengajak orang Indonesia kepada emas itu. kebaikan ya. ya Indonesia Emas 2045. Mempercepat Indonesia gelap. Iya Mas, pokoknya yang gimana caranya supaya kegelapan-kegelapan ini saya dukung semua. Sehingga Dukung hijriah semua. Hijriahnya tuh harus dipastikan kita nyampe sana gitu loh. Oke. Ini terakhir nih ya. Iya. Saya ingin minta Saya pendapat. udah tadi belum. Tadi udah. Udah, Masih tapi ada. ya nggak boleh. Ingat, kalau ingat nggak apa-apa. Kalau apa yang diingat, Mat? Kebaikan apa yang diingat? Itu bukan bagian kebanggaan tuh marah-marah orang di bandara. Saya melanjutkan Saya pikir beliau. itu kebanggaan. Melanjutkan Oh, beliau. itu bukan kebanggaan ya. Bukan. Ya, oke. Itu tuh kayaknya hal-hal biasa di kehidupan. Itu hanya Itu bodo amat sama. Itu bukan buat Indonesia, buat saya dan orang-orang yang mau berangkat di belakang. Kayaknya nggak signifikan buat Indonesia nih. Sangat signifikan itu, Mat. Masa iya? Kita harus belajar antri, itu bagian dari kedisiplinan, dan membiarkan kezaliman begitu luar biasa menurut saya, Mat. Saya pikir Bagi saya luar biasa. saya lebih kayak panas emosi aja sih. Nanti kalau setelah masuk kantor coklat baru ya Ya. menyesal ya. Apa ya? Iya. Kalau saya nih ini terakhir ya. Kemarin umroh. Ketika umroh tuh Anda kan cuma menyuruh orang memilih kan. Saya tuh di level mendoakan. Alhamdulillah. Jadi pas di umroh tuh kayak saya belum doain apa ya. Doain pemerintahan ini deh. Serius, Mat? Iya. Dulu Luar doainnya biasa. akan makin bagus atau lebih cepat jatuh. Karena saya Bung Ferry juga tahu kan, kalaupun satu doa yang bisa dikabulkan dari kita, doakanlah pemimpinmu kan. Itu Oh, hadis. that's good. Itu jadi biar kehidupan kita aman ya pemimpinnya juga Pemimpinnya iya aman. diberikan hidayah dan lain sebagainya ya, negara Secara aman. tidak langsung itu mendoakan kita juga. Insya Allah mungkin nggak sering-sering ya, nggak yang apa namanya, yang kayak Bung Rindra lah yang apa spiritual banget kan. Beliau kan sangat spiritual. Kalau saya kan maksudnya nggak saya itu, tapi ketika berdoa saya selalu menyempatkan mendoakan pemerintahan. Oh. Mau itu di zaman Jokowi ataupun zaman Prabowo gitu. Karena Maupun 2045 Hijriah. bodoh amat itu mau. Nanti besok ini misalnya ganti SBY lagi nih, saya doakan lagi. Misalnya habis Prabowo SBY lagi. Iya. Siapa tahu kan kita Ya nggak tahu. tidak menutup kemungkinan. Iya, saya doakan lagi gitu karena dasar daripada kita protes terus kita duduk kayak begini ngomong dan lain sebagainya tuh bukan dasar kebencian sih, karena dasar sayang. Sayang, cinta dan Sayang sebenarnya. nggak mungkin. Nah, ini Sinergi kita. Iya, asik. Sayang. Ini Hidup pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan terakhir.
kan kalau ada pilihan, saya tidak tanyakan itu, ada pilihan bendera merah putih atau bendera Jolly Rogers. Pasti kita milih merah putih kan yang utama kan. Ya, Oh iya. Ya, itu nggak perlu tanyakan itu. ya. Tapi kalau kita mengibarkan bendera Jolly Roger, emang apa salahnya ya? Kalau saya, Eh, saya Tunggu, sebagai- pemerintah nanti Oke, klarifikasi. iya, iya, iya. Ini kepada kaum-kaum Iya, ini ya, iya, iya, revolusioner iya. dulu ya. Mau marginal dulu. Ya, ya. Pemerintah terlalu elit. Iya, Gitu ya. Iya. Iya. Maaf, silakan. Kenapa dilarang? Kenapa ini ya? Kan udah biasa. Kalau pemerintah ngelarang rakyat kan Iya, biasa. iya, biasa. Gantian Justru larang itu saya. Pemerintah. Ayo gantian larang kami. Nggak berani, Pak. Saya sih ngelihatnya cuman ini, mungkin kalau kembali ke kita, salahnya di kita mungkin. Kenapa tuh, Pak? Kenapa kita memilih pemerintah yang tidak mentalnya nggak stabil? Atau itu jangan cuman karena tidak paham manga, Bang. Anime, Ya, tapi komik. kalau paham pun apapun kan itu hanya bendera begitu saja. Iya, iya, Kecintaan kita pada negara ini tidak diukur dari bendera juga kan. iya, 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 iya. Orang bisa jadi nyium-nyium bendera terus tapi korupsi misalnya. Oh, lupa cara terus tiap hari Senin itu. Iya, iya, iya. Agak keras ya. Agak shock saya. Ketua saya langsung. Iya, 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 iya. Gimana, yang lebih keras dong? Kak, saya justru belum nonton One Piece sebenarnya. Oh. Mohon maaf ya, Bung Rini. Tidak apa-apa dong. Saya belum nonton. Memang pengen nonton, tapi belum ini. Jadi, Di Netflix. tapi saya tahu arti dari bendera itu kan. Ah. Cuma kalau disuruh pilih bendera Indonesia atau yang lain ya bendera Indonesia udah pasti. Indonesia Gitu. lah. Tapi kalau itu ekspresi masyarakat ya harusnya hal biasa banget itu gitu. Justru kadang-kadang bendera itu bikin kita ribut kan kain doang ya. Maksudnya ya bendera-bendera Ngapain lain ini ya? ya. Bendera-bendera lain itu kan kain doang, itu yang bikin sampai sekarang Papua ribut juga persoalan ya. Soal bener. Iya. Substansinya orang tidak paham ya. Betul teman-teman, ini masalah One Piece ya. Bendera One Piece jangan dikaitkan ke bendera-bendera lain kan gitu. Iya maksudnya dulu saya selalu bilang waktu ketika di jaringan Gus Durian atau di mana-mana juga kayak ini hal yang remeh yang bikin orang berantem gitu. Kan dulu ketika Gus Dur ya udah nggak apa-apa naikin aja, itu pun bahkan bukan One Piece ya, itu bendera sebuah organisasi gitu kan, dinaikin aja dan abis itu kan suasana tenang, artinya orang jadi bingung mau ribut apa lagi ya, Iya, gitu iya. orang udah dibolehin nih. Iya, Tapi menarik ya. iya, jadi kalau ya gini-gini tuh makin diributin dari atas kayak nggak boleh larang, maka ekspresi kebebasan itu makin memukul ke atas, justru akan jadi konflik atas bawah nih. Tapi kalau dibilang ya udah nggak apa-apa, itu ekspresi kalian, kita akan terima, silakan aja mau ini, tapi jangan lupa ya bendera Indonesia tetap yang utama dan kita sepakat itu kan. Itu nggak bakal ada perlawanan lagi dari bawah tuh. Iya. Ya itu Iya. logika menarik sama dulu ketika Bumi Manusia dilarang dibaca. Hmm. Begitu orang disuruh terbuka baca, orang sendiri capek juga ya. Serius betul novelnya begitu ya. Capek sendiri, ini poin menarik tuh. Iya. Berikan orang kesempatan, nanti mereka ya apalagi ya. Dan jangan salah, konstitusi kita kan menjamin hak orang berekspresi kan. Iya, iya, Justru menyampaikan melarang orang pendapat nilai. berekspresi itu melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi gitu. Itu bendera pramuka boleh. Ya. Iya. 14 Agustus kan sebelum 17 Agustus tuh. Iya, Kan hari ulang tahun pramuka kan 14 Agustus. Kenapa? Kelapa doang. Iya. Lambang kelapa doang. Bendera partai kayaknya lebih banyak daripada Oh, bendera iya, merah putih. iya. Kenapa boleh? Iya. Tolong ya partai-partai ya kalian itu menjijikan tahu semua. Bendera maksudnya pemandangan kita jadi rusak, kehalang jalan spion, lihatnya bendera bukan Semua terlalu ramai. enggak, maksudnya kita udah tahu partai-partai ya itu aja udah, enggak usah terlalu promo-promo pakai spanduk dah. Iya. Yang kami tanya apa sih visi dan logikanya ya? Iya, gitu. Jangan bendera-bendera diperbanyak. Gitu Pak Menteri, Iya. tolong Tolong dikonfirmasi. dijelaskan biar sinerginya dijawab. tetap jalan. Iya, kalau saya sih juga lebih baik dibolehin aja gitu loh. Masih Jolly Roger belum Jolly Kejora juga. Jadi maksudnya nggak apa-apa, boleh aja. Bangke. Boleh, saya dukung. Tapi kalau di rumah saya tuh bukan di One Piece itu ada Jolly Roger buat bajak lautnya, di rumah saya tuh yang saya Pemerintah kibarkan dunia. tetap world government, pemerintah Oh, dunia. pemerintah Karena saya harus selalu sejalan di Dengan di pemerintah. dunia manga dan anime pun saya pro pemerintah, di kehidupan nyata pemerintah ini sudah menjiwai. Sudah Kalau jadi saya DNA sudah ya. jadi DNA saya. DNA saya. Itu dikibarkan beda dengan merah putih, satu tiang sejajar atau gimana? Ganti-gantian. Oh, Pokoknya yang penting 17 tuh
yang penting 17 bendera merah putih. Merah putih. Oh, Iya. oke. Sehari-hari ganti-ganti. Nggak capek juga ya ganti-ganti bendera ya? Ya kan hobi aja kayak gitu. Kan bisa 12 jam kan bendera merah putih hanya bisa sampai jam 6 kan. Iya. Kita harus Tapi- turunkan kan. Kita ganti aja tuh. Jangan salah Bung, di rumah saya kadang bendera merah putih bisa 3 bulan tuh. Oh iya, itu Lupa nurunin. Oh iya. Melanggar undang-undang bahasa itu. Bendera negara tuh. Itu pemerintah nggak protes. Iya. Iya. Kerasi dong ya. Iya. Maghrib ya. Turunin. Turunkan bendera ya. Iya. Tidak mematuhi undang-undang. Iya. Itu baru ada undang-undangnya. Itu yang jelas. Tapi ngapain juga orang dilarang mengibarin sampai malam kayak. Iya, terserah aja. Capek. Kan nggak semua orang punya waktu untuk nurunin atau naikin bendera gitu. Iya, iya. Tanggal 17 saya tetap merah putih Merah pokoknya. putih ya. Ya, Merah 17. putih, Kita 17. merah putih. Merah putih selalu. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Siap. teman-teman semua. Luar biasa 80 tahun kita sampai ke titik ini sebagai sebuah bangsa. Hmm. Saya ingin nutup nanti dengan 8 tahun Indonesia Raya, 80 tahun 8 tahun. 8 tahun. 80 tahun. Lagi kita. Nanti dianggap merayakan Nah, kemerdekaan lain. kemerdekaan lain gitu ya. Saya akan tutup dengan pokoknya inilah kaitannya dengan timur-timur lah ya. Daerah timur maksudnya. Daerah Timur. Aduh. Nanti saya akan tutup dengan selamat ulang tahun Indonesia Raya 80 tahun. Teriak merdeka ya sama-sama ya. Waduh, saya juga nih. Iya. Saling disalahartikan soalnya. Enggak, nanti nanti ada disclaimernya. Kalau Mamat, khusus Mamat itu meneriakkan Padang Merdeka, Oh, oke. restoran Minang. Ya, merdeka tapi medok boleh nggak? Boleh. ya. Kalau Merdeka Medok boleh. Medok dan melengking gitu-gitu Melengking boleh ya boleh, gitu. boleh. Kalau merdeka pakai logat saya Oh, agak gimana itu gitu. negatif itu. Iya, jadi harus Bisa. tambah H berarti merdeka. Bisa dia. Iya kan? Iya, iya. Merdeka, merdeka gitu-gitu. Iya. Itu aman. Ya, Ya. siap ya. Sorry. Iya. Kita akan tutup acara kita ini sebelum semua akan terganggu ya, dengan ucapan selamat ulang tahun Indonesia Raya, Indonesiaku, 8 tahunmu ku nanti kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Aman. Aman kalau pakai logat Medok aman. Aman. Karena hanya orang yang boleh teriak. Kalau yang lain dianggap separatis.